teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali ya. Pokoknya yang sudah dukung dan nonton video-video dari channel ini, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas marketnya. Semua market lah teman-teman ya. Di sini teman-teman, untuk Bitcoin naik lagi ya, naik lagi. Tadi sempat di 22.000 ya, 22.700, 22.800. Sekarang ke 23.376. Oke. Dan di sini pasar mulai menguat lagi teman-teman. Tapi kayaknya ini belum maksimal teman-teman ya, karena banyak juga berita di luar sana yang mengatakan kalau kenaikan hari ini adalah kenaikan ya palsu katanya ya, tapi terjadi ya, maksudnya belum maksimal mungkin seperti itu. Sedangkan kalau kita cek teman-teman ya, kalau kita cek di Fear and Greed market ya, Bitcoin ya, khususnya di Bitcoin Fear and Greed, teman-teman bisa lihat. Oke, nah untuk di hari ini ya, Bitcoin Fear and Greed-nya menunjukkan sudah 34% teman-teman ya. Sudah 34% apa ya, bisa dibilang keberanian orang untuk mengadopsi cryptocurrency atau Bitcoin khususnya teman-teman ya. Tapi teman-teman semua pasti sudah tahu ya kalau Bitcoin ini adalah mother of crypto teman-teman ya. Jadi rata-rata semua ngikut Bitcoin ya. Oke, dan kalau kita lihat di 10 jam yang lalu, dia hanya berada di 31% keberanian orang untuk mengadopsi cryptocurrency, Bitcoin tentunya. Nah, mungkin kita kangen ya di tahun 2021 ya, pas ATH-ATH-nya. Nah, ini nih sebagai kenangan ya. Bitcoin itu sampai 65% ya, keberanian adopsi Bitcoin teman-teman, sehingga sampai terjadi bull yang betul-betul semua jebol ATH. Hampir 80% cryptocurrency jebol ATH di tahun 2021 kemarin, ketika daya beli cryptocurrency khususnya Bitcoin berada di angka 65% teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi ya, kedepannya ini teman-teman ada spekulasi ya. Tapi spekulasi ini jangan dianggap remeh ya. Bitcoin katanya Bitcoin berada di bawah ya, dan siklus bull ya, atau siklus kenaikan ya, atau bisa dibilang saat ini belum aman ya, ataupun bisa dikatakan saat ini baru dimulai untuk kenaikan. Nah, karena siklus bull akan dimulai November 2023 ya, menurut salah satu analis ya. Analis ini teman-teman kenapa begitu didengar ya, kenapa begitu sampai diangkat di YouTube dia, karena dia pernah memprediksi dan tepat teman-teman ya, tepat walaupun nggak 100% ke spesifik harga berapa, tapi prediksinya benar teman-teman ya. Bitcoin jauh dari siklus bull baru katanya ya, kata analis kripto terkemuka. Oke, di sini teman-teman, namanya TradeJ ya, dia pakai nama akun TradeJ di Twitter ya. Pada akhir Juni, seorang pedagang dan analis kripto terkenal yang dikenal di Twitter sebagai Trader J ya, dia mempresentasikan visinya tentang pengembangan pasar kripto untuk 1,5 tahun ke depan ya, ini prediksinya. Dan sebulan kemudian ya, dapat dikatakan bahwa ramalannya menjadi kenyataan teman-teman ya. Ini postingannya ya, dan benar teman-teman ya, hampir dipastikan benar ya, 25 ke 20K ya, before the bull run start teman-teman ya. Jadi dia sempat berprediksi akan ke situ dulu sebelum ke bull run, tapi prediksinya terlalu jauh kayaknya ya. Menurut saya ya terlalu jauh, karena setahun lagi ya, setahun lebih lagi. Oke, melonjak di dasar lokasi persis seperti yang disajikan dalam grafik pedagang ya. Kutipan Bitcoin berhasil melepaskan diri dari kisaran 20.000. Betul teman-teman, karena kalau mau dibilang ke 20.000, saya rasa sudah sangat kecil ya. Kesempatan untuk Bitcoin turun lagi ke 20.000, itu kesempatan tinggal 30%-an lah ya. Ini menurut saya loh ya. Dan secara bertahap naik ke atas. Namun meskipun naik, analis memperkirakan penurunan lain untuk menguji ulang zona dukungan di 19.000. Masih ada menurut dia ya, masih ada acuan lah ya untuk ke 19.000 dolar untuk Bitcoin ya, dalam jangka menengah ya. Setelah penurunan yang lama, Bitcoin diperkirakan akan naik ke angka 40.000. Ini prediksinya teman-teman ya.
Ini prediksinya Bitcoin akan ke 40.000 yang merupakan level resistensi yang kuat. Jika rebound dieksekusi, fase akumulasi akan dimulai di mana harga akan berfluktuasi di kisaran 33.000 sampai 19.000 ya teman-teman. Main di situlah 1933. Dan ketika Bitcoin membentuk pola akumulasi bullish, kita mungkin melihat pergerakan bullish baru. Semoga saja. Intinya teman-teman ya, kalau saya ambil dari sini, intinya kalau Bitcoin lolos dari 19 ke 33 ya, kalaupun turun ya, kalaupun turun ke 19 dan sampai bullish ke 33, dia akan nyosor terus sampai 41 sampai 40.000 dolar, kira-kira seperti itu. Kita mungkin melihat pergerakan bullish baru ya. Ini prediksinya juga seperti itu. Oke, yang menarik ya dari ramalan trader J ini adalah sifat akademis dari analisis tersebut ya. Mungkin dia sekolah yang tinggi atau gimana ya. Ini kira-kira seperti apa pasar biris seharusnya atau nanti di rebound ya. Akumulasi panjang dan membosankan dan kenaikan tajam ya. Keadaan pasar biris saat ini sampai sekarang ya Bitcoin mendekati angka 24.700 ya pada satu titik. Namun upaya kemarin untuk menembus dan berkonsolidasi berakhir dengan harga kembalinya ke 23.600 dan sekarang 23.300. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang diharapkan secara lokal ya. Baik pembeli maupun penjual sama-sama kuat. Kemungkinan besar pasar sedang menunggu pembukaan XPX 500 ya yang menentukan arah minggu-minggu terakhir. Tapi menurut saya teman-teman ya tidak mungkin ya. Ini menurut saya pribadi ya. Tidak mungkin seseorang memprediksi. Kalau memprediksi bull atau bear ya, bullish atau bearish, banyak yang prediksi seperti itu. Tapi untuk tepat ke harganya ya, dia akan memprediksi November dia berprediksi Bitcoin bakal start bullish lah ya, start hype-nya atau hebat-hebatnya di November 2023 ya. Tapi kalau saya pribadi saya belum yakin juga ya kalau saya belum yakin dengan prediksinya. Tapi dia nggak salah ya, namanya juga dia memprediksikan ya. Kita semua bebas memprediksikan. Tapi kalau saya pribadi ya untuk prediksi Bitcoin ya, melihat fear and greed saat ini pun saya yakin Bitcoin itu nggak perlu November dia bisa ke 40.000 ya. Nggak perlu ke November tahun depan Bitcoin bisa melewati 40.000 ya, 40.000 dolar ya, nggak harus nunggu bulan November. Ini menurut saya pribadi loh teman-teman ya. Saya mungkin kalau prediksi pribadi saya ya, kalau kalian tanya kira-kira di harga berapa bang Bitcoin sebelum November, ya di atas 40.000 lah ya sebelum November. Dan tentunya teman-teman ya, kalau sampai market and greed-nya kembali ke 65% teman-teman, ini akan menjadi hal menarik apakah ATH baru ya ataupun jebol ATH baru ataupun ATH kayak kemarin ya, kira-kira seperti itu untuk di Bitcoin teman-teman. Tapi yang pasti akan ada pengaruh besar untuk altcoin ya, akan ada pengaruh besar untuk altcoin ketika sesuatu yang baik datang ke Bitcoin ya. Tentunya koin meme. Itu kenapa selalu saya bilang ke teman-teman semuanya, kalau seandainya kita sudah punya tahun ini adalah tahun yang paling jelek cryptocurrency menurut saya. Jadi ini saatnya nabung sih. Ini menurut saya loh ya. Ini menurut saya. Ini saatnya kita nabung. Jadi sekali lagi saya mau mention buat kalian semua yang punya token meme ya, yang punya token meme, token micin lah ya. Jangan kecewa dulu ya. Kalau kalian punya, jangan cuma satu ya, jangan cuma 5 ya, minimal 10 ke atas. Kalian beli koleksi, nggak usah banyak-banyak ya. 10 dolar kayak 5 dolar kayak, yang penting dapat miliaran koin dan hold teman-teman ya. Karena ketika waktu itu datang, ketika Bitcoin hype-nya, bahkan ada yang memprediksi sampai 2030 Bitcoin itu sampai 1 juta dolar teman-teman. Bayangin saja kalau sampai Bitcoin menyentuh 1 juta dolar ya. Let's say kita bicara 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya. Ini akan menjadi apa ya? Cuan mendadak lah ya, bukan cuan mendadak sih tepatnya, akan menjadi apa ya, yang penting nggak gila lah ya, akan menjadi inilah ya, apa sih, akan menjadi surga mendadak lah, surga dunia buat kita semua. Tapi intinya hold teman-teman ya, intinya hold ya. Kalian mau jual, mau beli, kalian mau scalping terserah, tapi intinya hold. Ada yang kalian hold walaupun sedikit. Oke? Kira-kira sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa di-share jika bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sore.